Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GNN Indonesia, channel yang membahas tentang sejarah peradaban dunia Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi kaum muslimin sebelum invasi dahsyat dari bangsa Mongol. Mari kita mulai. Ketika bangsa Mongol muncul di panggung sejarah, dunia Islam terpecah menjadi berbagai kelompok kerajaan dan dinasti. Mereka saling berseteru dan melupakan persatuan umat muslim. Sungguh ini sebuah ironi. Para pemimpin pada masa itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat muslim. Mereka melupakan ajaran Islam dan terjerumus dalam dosa-dosa besar seperti minum khamar, pesta dansa, berbuat nista terhadap kaum wanita, dan berjudi. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka mempengaruhi masyarakat dan melemahkan kekuatan umat muslim. Sungguh, seperti yang dikatakan, masyarakat tergantung bagaimana pemimpinnya. Dunia Islam saat itu terpecah belah dengan dinasti dan suku-suku yang memiliki pemimpin masing-masing. Sayangnya, nilai-nilai Islam yang mengajarkan pengorbanan dan kecintaan akan kesyahidan mulai menghilang. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang sebuah penyakit yang bernama al-wahan, yakni cinta dunia dan takut mati. Tepat seperti yang terjadi pada kaum muslimin saat itu. Mereka terlena dengan kehidupan duniawi dan kehilangan semangat untuk berjihad. Di wilayah timur, terjadi perpecahan dan pertentangan antara dinasti-dinasti. Ada dinasti Rozmiyah di Persia dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kekuatan politik dan militer kekhalifahan semakin melemah. Sedihnya, kehidupan telah merubah prioritas kaum muslimin. Tempat-tempat hiburan ramai dikunjungi, sementara tempat ibadah sepi. Hakim dan pemimpin yang masih memegang syariat agama sangatlah sedikit. Mereka sudah terjebak dalam nafsu dan memuliakan pelaku dosa. Allah memperingatkan dalam Al-Quran tentang nasib mereka yang menukar nikmatnya dengan ingkar kepadanya. Kaum muslimin harus merasakan bencana yang melanda mereka secara menyeluruh. Tidak hanya di wilayah timur, tapi juga di wilayah barat seperti Maroko dan Andalusia. Terjadi pertentangan dan perlawanan terhadap gerakan pemulihan dari Eropa. Semua ini membuat situasi semakin rumit. Sekarang, mari kita lihat dinasti-dinasti yang berkuasa pada masa itu. Di Mesir dan Syam, ada dinasti Ayyubiyah yang menghadapi ancaman dari kerajaan Baitul Maqdis dan pasukan Salibis. Sedangkan di Asia Kecil, dinasti Saljuk Rum masih bertempur melawan kekaisaran Bizantium. Tidak hanya itu, pasukan salib dan dunia barat juga mengancam umat muslim di negeri Syam. Setelah Konstantinopel jatuh, situasinya semakin rumit, bukan? Perpecahan pun terjadi di dinasti Ayyubiyah setelah Al-Malik Al-Adil meninggal. Mereka terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil di Mesir dan Damaskus. Bahkan kota Dimyat telah diduduki oleh pasukan salib kelima. Situasinya semakin tegang dengan kepemimpinan yang terpecah dan ancaman dari segala penjuru. Kaum muslimin harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Itulah sedikit gambaran mengenai kondisi kaum muslimin sebelum invasi Mongol yang dahsyat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.